يا لطيفا بالعباد. Dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mendengarkan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah para ulama-ulama, guru-guru kita dulu juga pertama yang didengar dari seorang guru adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya akan membacakan sebuah hadis riwayat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf, aku kesehatanku kurang normal, jadi suara serak-serak sedikit dan medak batuk, dan mungkin bukan aku aja bertahan karena udara kita belum bersahabat. Belakang. Mudah-mudahan cepat sembuh, insyaallah. Dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Kenapa kita dulu balungan dari itu belum dibaca? Dengarkan hadis yang aku bacakan. Ini adalah sebuah riwayat yang berhubungan dengan hadis yang kita dengar dari seorang yang dipercayai sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittisal, berhubungan, kita mendengar dengan telinga, mata melihat, dan hati membenarkan. Riwayat kita sekarang dari Nabi, dari Sayyidina Jibril alaihissalam sampai kepada Rasulullah sampai kepada kita. Ini adalah salah satu umat yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Umat Bahari tidak ada seperti itu. Umat Nabi Muhammad adalah kelebihannya mendengarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu mengeluarkan kata-kata itu bukan kata-kata yang kosong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua perkataan Nabi yang keluar dari mulut Nabi, yang keluar dari perkataan Nabi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syaitan dan iblis yang masuk kepada Nabi. Tidak ada. Jadi semuanya perkataan Nabi itu adalah wahyu dari Allah taala. Terus sekarang aku menyampaikan dengan perkataan Nabi sebagaimana guru aku menyampaikan kepada aku, dan yang sampai kepada Sayyidina Amr bin As sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau mengatakan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis adalah riwayat dari Amr bin As. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, bermula orang yang berkasih sayang di muka bumi sesama umat manusia ataupun daripada binatang, semuanya kasih sayang. Satu orang kada Islam tetap kita kada boleh menyakiti hatinya. Nah, kada Islam orangnya agama Masih, agama Yahudi, tetap kita hormati dalam segi hukum kita. Kalau mereka itu wallahu alam, kita Islam menyuruh menghargai dan menghormati mereka itu. Itu ar-rahimuna. Yarhamur rahman, jawaban yarhamur rahman. Orang yang berkasih sayang, Allah taala juga akan kasih kepada kita. Kemudian situ disuruh Nabi, irhamu man fil ardi. Berilah kasih sayang kepada orang yang di muka bumi, siapapun orangnya. Yarhamukum man fis sama. Yang di langit, malaikat di langit, dan yang lainnya juga akan kasih sayang kepada kita. Kalau sudah kasih sayang kepada kita, malaikat apalagi yang kita harapkan? Malaikatur Rahman, malaikat surga, semuanya itu mengasih sayang kepada kita. Itu adalah satu kelebihan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Bahari tidak ada seperti itu. Ini adalah kelebihan daripada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi ini adalah sebuah hadis yang berittisal, yang berhubungan, yang berantai berait daripada Rasul, daripada Sayyidina Jibril alaihissalam, Rasulullah sampai kita sekarang. Itu dikatakan dengan ittisalus sanad. Jadi sanad itu berait sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ini adalah pertama yang aku sampaikan kepada ikan hadir berataan hadis rahmah tadi, sebagaimana aku mendapat dari guru-guru aku di tanah suci Mekah ataupun di sini. Itu seperti apa yang disampaikan tadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini adalah musalsal bil awwaliyah,
atau dikatakan dengan hadis yang berantai berait sampai kepada Rasulullah, dikatakan dengan al-musalsal bil awwaliyah. Ini pertama hadis yang berat dari aku adalah ini musalsal yang berantai sampai kepada Nabi dengan masalah hadis tadi. Kemudian setelah itu banyak hadis-hadis yang berhubungan yang sampai kepada Nabi SAW. Di antaranya hadis yang kita akan baca pada hari ini dengan riwayat yang yang tertentu, yang dapat ijazah daripada guru aku di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan lain-lainnya dapat kita sampaikan insya Allah sesuai dengan ketentuan ataupun yang sudah disebutkan dengan Al-Ustaz Anjas tadi masalah ini. Kemudian setelah itu ada tatbik amaliyah. Ini kebanyakan hadis ini adalah tatbik amali, pekerjaan, bukan hanya mendengar dengan telinga kita, tapi adalah kita mendengar dengan melihat dengan praktik. Apa yang diperhatikan oleh para nabi sampai kepada sahabat sampai kepada kita, sebenarnya itu akan ada sekitar mungkin 78 hadis yang ada praktek-praktek yang dikerjakan oleh seorang guru menjazahkan kepada murid-muridnya. Itu ada, tapi kita tidak mungkin kan menerima semuanya. Hanya sebagian yang kita alukan hari ini adalah diantaranya situ ada nanya al-aswaden, diantaranya adalah minum air zam-zam dengan memakan korma. Itu aswaden. Dikatakan kenapa jadi aswaden? Karena apa? Minum air zam-zam korma dua macam itu aja. Karena ada gagan walu, karena ada iwak wadi, karena ada semacam tidak ada. Jadi zaman Nabi itu hanya korma dengan air zam-zam. Alhamdulillah. Sampai kita saat sekarang ini korma aja banyak dijual orang, air zam-zamnya pun juga ada sampai ke kota kita Martapura sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga ada musalsal bitalqim, disuapi dengan dengan tangan ke mulut mereka. Itu ada katakan dengan talqim. Talqim itu menjawab dari seseorang kepada seseorang. Sebagaimana Nabi SAW kepada para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat yang dekat Nabi, yang sebelah kanan suapi Nabi, sebagian suami Nabi dan doa. Kemudian ada di belakang, wa ana ya Rasulullah. Nah di belakang tertinggal, soalnya siapa nak wajib tu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti Nabi, tapi sini di belakang, karena itu menghormati dengan sahabat kiri kanan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Sayyidina Ali di belakang, wa ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi berbalik melihat Sayyidina Ali. Padahal Nabi itu biar paling melihat dari belakang. Nabi melihat di depan. Di belakang sama dengan di depan. Melihat dari kiri kanan, Nabi melihat. Itu adalah satu mukjizat bagi Rasul SAW. Nabi tahu si Ali, tapi Nabi kadang mau. Karena dianggap orang asabiyah, memerlukan keluarga daripada yang lain. Akhirnya sahabat tidak. Kalau anaknya Rasulullah kemudian si Ali, lalu Nabi minopik adalah mulut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kurma tadi Nabi kacak kawan tangan, bijinya dia keluarkan, kemudian buka untuk ikam. Buka, kemudian dimakankan ke makanan Nabi. Kemudian Sayyidina Ali memakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu antaranya talqim ataunya memakan korma dengan air zam-zam. Kalau kita talqim, ya kita bukan korma itu bukan makanan kita, bukan makanan pokok. Ada semakanan makan ketika bulan Ramadan. Itu pun juga kalau ada kurma. Kalau kan ada rimpi, bahkan ada kurma rimpinya kan ada dalam ini. Ya Allah, rimpinya jadi batu bara. Gak ada lagi pada pisang. Wah ini kan ada lagi sudah. Jadi satu adalah korma dengan air zam-zam yang dimakan untuk menambah kehidupan mereka itu. Sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di antara beberapa hadis-hadis yang penuh dengan tatbik amaliyah. Ada situ adalah masalah musalsal bil musyabakah wal musalsal bil musafahah. Al-musyabakah artinya orang yang berjabat tangan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musafahah juga bersalaman atau yang bertasbik. Tasbik itu artinya berpanca. Berpanca itu meraih tangan kanan dengan tangan kanan seseorang. Lagi bahari orang ada panca ini kan ada lagi orang panca adalah panca ini. Bahari kan lagi kamu lagi di sekolahan di SD bahari berpanca aja. Ya Allah ada. Kenapa jadi berpanca? Karena itu adalah juga Nabi dengan mengajar kepada cucu sendiri Hasan wal Husain ketika bakal lahir kemudian sini aja Nabi tolongnya apa turun tangan kemudian Nabi kalah ya kalau kadang mungkin Nabi kalah tapi untuk menghibur cucu supaya cucu jangan sadik jadi Nabi kalah jadi itu situ merupakan salah satu tasbih pada situ hadis Nabi hadisnya sahih dan tasalsul riwayat musalsalnya juga sahih
Jadi kedua-duanya wujud bukan dusta atau bukan bohong. Ya Nabi di situ syabikni paman syabakani aw syabaka man syabakani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Artinya pancailah aku ya Nabi. Barang siapa berpancai lawan aku sampai hari kiamat. Artinya iya tadi berpancai sebulan sampai kepada Nabi. Orang tadi adalah termasuk penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pahalanya tuh ya tempatnya yang diberikan Allah ialah surga. Mala ainun ra'at wala uzun sami'at. Tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga. Ya Allah ialah hati membicarakan dan benarkan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajah Nabi, kullu ummati sayadkhuluna al-jannata. Semuanya umat aku ya Nabi akan masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan tidak bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebenarnya apa kata Nabi itu adalah bujuk. Kemudian apa yang terjadi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Wajah Nabi, mereka orang yang enggan kadang mau. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggan kadang mau masuk surga? Ada aja Nabi, ada umat aku akan datang akan kadang mau masuk surga. Padahal tahu itu kan surga itu di bawah telapak kaki ibu dan bapak. Ya Allah, al-jannatu tata adamin al-ummahat. Kemudian qalu paman ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan? Kemudian menjawab, man ata'ani faqad dakhala jannah. Orang yang taat kepada aku ya Nabi akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang maksiat lawan Nabi, maka orang itu adalah orang yang enggan dengan surga. Kita ini termasuk adalah taat dengan Nabi. Kenapa? Mendengar hadis Nabi. Ya Allah, berarti kita taatkan dengar hadis Nabi, kemudian mengajarkan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan sepuas kita, maka termasuk adalah pintunya surga dan penduduknya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi apa namanya? Bermusafahah, berjabat tangan tadi juga merupakan adalah jabatan satu predikat umat Nabi Muhammad yang sangat hebat. Janganlah man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Jadi orang yang berjabat tangan lawan Nabi, bersalaman lawan Nabi sampai ke akhir zaman juga penduduk surga. Itu adalah penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adkhilna jannata ma'an nabiyyin wa shuhada'i was shalihin wa hasuna ilaika rafiqa. Kemudian setelah dari itu juga dikatakan apa namanya? Al-Musassal yang berhabibkan juga berhubungan sampai kepada sahabat Nabi, itu Al-Musassal bi qiraati suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu adalah merupakan surah yang sangat besar di dalam Al-Qur'an. Pertama Al-Qur'an dan suratul Fatihah yang tertulis. Tapi orang hanya bisa membaca kan, belajar kayak guru mulai alif lam mim bata sajim, kemudian belajar baca surat Al-Fatihah, belajar, tapi kadang ada tersalsul atau riwayat yang berhubungan sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada riwayat hadis Nabi mengatakan apa tentang wayang tasawuf baca surat Al-Fatihah. Allamani Allah harfan wahidan, mereka mengajarkan kepadaku sekaligus satu huruf. Kalimat satu huruf itu alif lam mim, berarti 3 huruf. Alif 1, lam 2, mim 3. Jadi alif itu 1 huruf, mim lam 1 huruf, kemudian mim 1 huruf, berarti 3 huruf. Itu merupakan kelebihan yang sangat luar biasa. Surat Al-Fatihah juga ada riwayat yang disampaikan dari guru kami di Tanah Suci Makarrah, di antaranya adalah almarhum Syekh Muhammad Yasin Ibn Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau meriwayatkan juga membaca surat Al-Fatihah di hadapan santri-santri, tapi yang sudah usia tua santrinya. Kada usia muda lagi yang tua, karena yang muda jarang datang. Yang muda banyak mencari ilmu alat, ilmu untuk kealiman itu banyak. Yang tua itu ada lagi ilmu yang dicari adalah gasan sangu burik. Nang tuha mengaji itu apalagi bukan untuk alim lagi. Nang tuha mengaji gasan sangu burik ke alam barzah. Itu udah dicari. Ya Allah, lagi muda mencari ilmu, kasarnya kejar sana kejar sini kejar sana, ilmu apa yang dicari? Sampai ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu kalam, ilmu macam dicari untuk mendapatkan ilmu, untuk mengajarkan kepada orang. Itu tujuan. Ada juga yang belajar ilmu tapi untuk diri pribadi, sebagai apa namanya, menampakkan terhadap orang, aku ini adalah alim, bukan seperti orang, aku ini berilmu. Ya Allah, nah di situ adalah ilmu diajarkan, adalah ilmu yang untuk manfaat dirinya untuk bakal ke akhirat.
sanggup bulik ke alam barzah sampai ke alam kubur sampai ke alam akhirat dan membawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di situ al-musyabakah juga ada hadis. Kemudian musafahah berjabat tangan juga ada. Tapi hadisnya berjabat tangan itu adalah merupakan juga silsilah sampai kepada Nabi. Tapi derajat hadis sanad tadi adalah tidak begitu kuat, tapi boleh diamalkan sebagai fadilatul amal untuk kelebihan kita beribadat kepada Allah Taala. Jadi orang berjabat tangan, orang tasbih dan munawalah as-subha bertasbih juga ada hadisnya. Tapi di zaman Nabi ada kata tasbih, zaman Rasulullah ada tasbih enggak? Kadang kan tasbih ya malah tasbih kita diikat sampai tasbih harganya larang-larang, kadang murahnya tasbih, kadang dari zaman Nabi. Nah itu hanya batu. Ya kalau batu zaman Nabi ada, nah itu. Jadi ketika orang bertasbih jadi Nabi aku ajarkan hadai kamu lebih baik tadi itu ada, ambil batu hitungi 1.500 terus 40 dipakai untuk hitungan sebagai tasbih. Kemudian di zaman para tabiin, murid daripada sahabat Imam Hasan al-Basri, beliau memikirkan oh ini lebih bagus lagi, ya kan? Lalu beliau tuh mengamalkan seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat. Imam Hasan al-Basri murid daripada sahabat, jadi boleh kita tuh pakai taklid kepada beliau untuk kita pakai tasbih. Tasbih sekarang ada yang ada ke kita ialah nambarait atau petali. Talinya tadi ya benang atau nelon atau yang lain-lain dari itu. Jadi merupakan itu adalah salah satu daripada ijazah-ijazah yang kita terima dari guru-guru kita, yaitu almarhum Maulana Syekh Muhammad Yasin Ibn Muhammad Isa Al-Fadani. Karena beliau itu termasuk orang yang mengamalkan dengan ilmu dan paling rajin menuntut ilmu ketika muda beliau di tanah suci Makkah Mukarramah. Beliau adalah lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah dan beliau asal dari Padang, dari Sumatera Barat sana. Kemudian sidin diraitkan dengan seorang perempuan berasal dari Kalimantan Selatan, dari Martapura. Coba jauhnya, Padang ke Martapura. Dari Padang sana Sumatera Barat ke Martapura Kalimantan Selatan, di mana terdapatnya? Karena tahunya, tapi Allah Taala Subhanahu mendapatkan dengan zuriat di sana dengan zuriat sini. Zuriat saya Al-Fadani adalah dari Padang. Bahkan diwajibin itu di dalam dalam maklumat yang aku dapatkan dalam satu riwayat, beliau itu adalah memang dari Padang asalnya, tapi asalnya dari Yogyakarta, keturunan Sultan Yogyakarta itu sultan kan. Nah Sultan Yogyakarta itu adalah keturunan min ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya itu dari sultan itu berarti beliau dari ahli bait Rasulullah, dari zuriat habaib. Tapi beliau tidak pernah membuat dalam catatan riwayat hidup sidin atau di dalam kata-kata sidin, tidak beliau untuk mengaku beliau sebagai ahlul bait. Menjaga diri sini supaya jangan sifat takabur timbul di hati, atau jangan mungkin barangkali ujar orang. Aku baru tahu wallahu alam sidin. Tapi Abah Sidin Syekh Isa Al-Fadani itu adalah juga dia di Mekah belajar. Beliau menjelaskan ikam ini adalah keturunan dari Al-Hasani, dari asal Yogyakarta sana. Tapi saya sidin kada apa, kada artinya kada tafakhur, kada merasa sombong, kada merasa tinggi diri dengan mengaku sebagai ahlul bait. Tapi dari riwayat beliau tetap menulis riwayat guru sidin. Tidak sedikit guru sidin menulis orang daripada Sayyid ahlul bait Rasulullah, tidak sedikit. Di situ siapa tahu mungkin jumlah guru sidin saya Al-Fadani ini tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah orang-orang yang dekat dengan beliau di zaman sidin. Hingga ambil catatan, kemudian guru sidin lebih daripada 700 guru. 700 bukan 7. 700 nolnya 2 di belakang. Ayo bayangkan guru. Semuanya guru yang dihafalin itu kadang-kadang ingat dengan lengkap dengan riwayat hidup dan tanggal lahir sampai tanggal wafatnya. Itu saya di dalam kitab catatan sidin. Situ menulis tentang asba'u guru-guru sidin. Kemudian aku nakal, kemudian aku pindah dalam sebuah buku catatan tentang riwayat hidup saya Isa Al-Fadani. Karena aku menulis riwayat hidup sidin atau sejarah sidin, aku tulis dalam sebuah buku sebagai tanda aku berterima kasih dengan ilmu yang beliau ajarkan kepada aku. Jadi aku tulis itu sebuah buku tentang masalah kelahiran riwayat hidup saya Yasin. Nama sidin Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani.
Itulah beliau, namanya Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani Al-Makki. Beliau lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitabnya Sawanihu Sya'rani fi tarjamati Sayyidi wa Sayfi Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Badani, sekitar mungkin 400 atau 500 halaman, lengkap dengan riwayat Sidin dan kitab-kitab yang dipelajari Sidin sampai kepada garang-garang guru Sidin, kutul satu persatu di situ. Alhamdulillah, dengan berkat kita mulazamah dengan guru, satu di antara kita mulazamah jujur, orang tadi akan mendapatkan madad bantuan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu belajar, ada guru yang dipikuti, satu orang guru dipikutinya untuk membimbingnya ke alam mana, ke alam sana. Jadi orang tadi adalah mendapatkan madad bantuan yang tidak diketahui dari guru tadi. Guru kita banyak kan, ya, ada mengajarkan sorab, ada mengajarkan nahu, ada mengajarkan fikih, ada mengajarkan mantik segala macam. Tapi di guru ini adalah guru batin, yang mendidik hati kita, membimbing kita, atau disebut dengan istilah ulama-ulama syekhul murabbi, guru yang menterbiah rohaninya, bukan jasmani. Kalau jasmani masih banyak, ke sekolah itu kan banyak melatih kanan kiri, atas bawah bergerak, ya Allah. Tapi yang hati adalah tidak ada. Sekarang ini hampir tidak didapatkan lagi, makdum. Artinya wujuduhu keadamihi, adanya itu seperti tidak ada. Ngalih mencari, ya kalau nama cari ke dada, dengan dicari pulang ngalih itu. Bahkan ada aja Allah Subhanahu Wa Taala setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan di dalam dunia satu orang mayujaddid dinaha, orang yang memperbaharui agama yang setiap 100 tahun seikung. Kalau di sini dulu kan dikatakan orang mengatakan mungkin almarhum Syekhuna Al-Murabbi Muhammad Zaini Ghani atau seorang yang murabbi, ya kan? Siapa yang menyabat itu? Pasti orang yang alim, orang yang jahil umpat betul aja, tapi orang yang tahu itu menyabat. Guru Zaini ada termasuk orang murabbi, orang yang mendidik manusia bisa menjadi alam yang baik. Setelah sin wafat ada? Tidak ada lagi, belum diketahui. Pasti ada, tapi belum diketahui siapa. Dan belum tentu keturunan. Kalau Pak Anas ini belum tentu, mungkin orang lain jauh berpindahnya. Itu adalah merupakan juga kelebihan yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian di sini tadi aku bacakan sudah hadis Musassal bil awwaliyah tentang masalah hadis rahmat. Kemudian sini hadis Musassal yang berikutnya tertibnya Ustaz Jasran. Ustaz Jasran yang mengatur acara sini, aku hanya menyampaikan musasalnya apa yang diriwayatkan kedua. Bertulah. Oh, Masya Allah. Bertulah itu kita Pak, bahasa kita Pak. Itu kita serau atau dalam istilah bahasa Indonesia kupiah koboy. Ya lah, kalau kita kan serau kan dari purun diulah atau dari pekat. Kemudian kalau di sana tuh kupiah koboy. Koboy itu bisa kalau melihat kan koboy bahari. Nah itu kopiahnya pas gitu toh. Kira sini, banyak panjang. Kemudian ini lebar. Ini lebar. Kalau kata kita halus ini. Ya karena purunnya karena ganalnya lagi purunnya halus ini pas halusnya mula. Kalau dulu ganal-ganal. Almarhum punya Safiyasin Al-Badani ada itu dicarikan orang dari Indonesia dikirim ke sana, kemudian sini senang banget kopi itu serawang itu ganal ininya. Jadi begitu ditapa dipasang ke kepala naung, nah kayak tanggoy tau lah, tanggoy begitu orang mengatam. Nah iya tuh tanggoy itu pas banget tuh. Jadi tanggoy lawan serawang itu dua bersepupuk. Janganlah. Jadi topik kopi tadi adalah al-burtulah dikatakan dengan sebagai ijazah dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa ceritanya sampai ada itu terjadi? Apa ceritanya? Mungkin kita tidak mengetahui apa soalnya Nabi jadi pakai kopi kopi itu datang kita. Kemudian dalam riwayat dikatakan oleh para sahabat, artinya Nabi ketika duduk dalam satu tempat, kemudian Nabi duduk itu dengan beberapa sahabat, kemudian Rasulullah SAW kecapean, merasa uyuh, kemudian mengantuk betul tadi mengantuk, kemudian dia mau takallab dan guring sampai dalam guring situ mengeluarkan ada
ada suara kayak gitu kayak mengaruh ada, tapi kalau mengaruh itu kan nyaring. Ini ada suara kedengaran. Kemudian sahabat melihat, ya Allah ya Rasulullah, yang teguring ke siang kepada saat dicarikan tutup kepala, lalu dicarikan seperti tope tadi, kayak serawong tadi, lalu diandap di kepala Nabi, kemudian Nabi nyanya teguring, lepas teguring lalu kita bangun. Kami ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Lihat sahabat hari ini enggak. Kemudian Nabi menyampaikan, jatuh ada di kepala apa? Jadi soalnya ada itu tadi. Kemudian Rasulullah SAW, min aina hasal tahada, dari mana kamu dapatkan ini? Dari sekolah. Kemudian Nabi akarrahu, kemudian Nabi ikrarakan itu sarau dan tidak mengatakan ini haram atau tidak boleh. Ini adalah pakaian orang Yahudi atau Nasrani, tidak ada. Tapi kalau topi yang lain dari itu, nah itu namanya dianggap topi pek, yang di mukanya aja. Nah itu Nabi tidak membolehkan. Ya kan, itu adalah min labais ya minal malabis al Yahudi wan Nasara. Nah topi yang kayak di muka aja. Termasuk bukuan kiri kanan, itu adalah termasuk hukumnya sunnah. Jadi ada hadis Nabi yang dipakai di dalam riwayat ini al-burtulah. Situ ada riwayat di mana hadisnya. Wabillahi minasyaitonir rajim wa bisanadil muttasilin al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa bi hadatsana muttasil yantahi ila hadatsani mahqul fala bisal mazalla qultu ma mazalla qala al-burtula fa ma bi yadihi ila ra'si hakada. Setiap riwayat ini mengisyaratkan dengan tangannya apa itu burtula, ya Allah, dengan topi yang dipakai lalu diseret ke kepala menunjuk. Qala hadatsani Wasilah ibn Asqa radhiyallahu ta'ala anhu fala bisal al-mazalla faqultu mal mazalla qala al-burtula fa ma bi yadihi ila ra'si hakada qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Jadi kata Khaybar ini adalah salah satu negara di zaman yang dimiliki oleh penduduk orang Yahudi di Khaybar. Jadi situ Nabi dibuka membuka ke Khaybar ini dalam peperangan. Kemudian ju'ilat tahu ma'idah. Kemudian jadikan di tempat itu ada ma'idah makanan kepada Nabi. Artinya ada di dalam makanan tadi yang kita mau di talam tidak ada makanan, tapi kan baju hanya roti dan jubun ataupun korma dan lain-lainnya. Jadi kan ada istilah itu iwak wadi atau kan walu kan ada. Jadi makanan-makanan biasa dimakan di negeri Arab. Pa'akala muttaqian wa atla fa'asabatu syams. Kemudian Nabi duduk makan ittika. Ittika ini kada bersila, jadi kita angkat batis kanan berdiri di sebelah. Batis kiri di bawah di bawah awak kita, kemudian batis kanan diangkat. Itu namanya ittika itu. Kemudian fa'asabahu asyams, kemudian matahari panas. Wala bisal mazallah, kemudian pakai pegang serau atau tutup payung. Maka baqila lahu mal mazallah qala wa ita qala wasila al-burtula ba'u ma biyadihi ila ra'sihi hakadha yushiru ila annaha kanat mafrusha. Jadi artinya seperti mazallah tadi artinya kanat mafrusha, maksudnya terlampar sampai ke hadapan. Itu dikatakan dengan payung ataupun topi itu tadi. Ini riwayat yang satu tadi apa yang katakan ketika Nabi juga kepada saat tadi kan lalu ditutupi dengan tasarau atau topi di kepala Nabi sehingga Nabi mencapai dengan topi tadi sehingga lalu misalkan yang dikatakan dengan mazallah. Kemudian apa lagi ya? Itu praktek lah. Kemudian yang kedua diantaranya adalah at-ta'ammum bil imamah
dengan sorban. Apa namanya, kita pakai imamah atau pakai tutup kepala dengan sorban putih, bukan sorban habang, bukan sorban hitam. Karena itu adalah sorban hitam itu adalah ketika orang perang, ya. Kalau sorban habang itu adalah kalau ulama kebanyakan hukumnya makruh. Kalau nggak ada bercampur dengan putih, hukumnya makruh. Nah, putih itu adalah imam atau Jibril alaihissalam. Jibril ketika turun menghadap Nabi dengan wa alaihi imamatun, di atasnya kepala adalah sorban menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-ta'ammum bil imamati artinya berimamah dengan sorban. Itu apa namanya, itu juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang masalah praktek ataupun amaliyah berimamah tadi. Apa lagi? Atau makan lainnya. Makan juga habis surat sudah. Jadi sekarang hanya tatbik amali ini terpanjang terlambat sedikit lah. Tatbik amali makan kan kehabisan. Takribul jubun makan kehabisan. Kemudian makan English itu apa jurang tuh, walut. Mau lah makan walut. Walut tapi nggak ada lagi ini. Ya Allah. Apa ini makan? Wah ini nang sepupunya. Sepupu walut tapi itu pitit. Thailand. Apa lagi? Lele. Itu aja bahasa Papua adanya itu panjang-panjang. Nah kayak ular. Jadi dulu dulu orang Arab, menggunakan orang Indonesia, Jawa yakul hanas. Orang kita makan ular ya. Kan ular. Ular itu kan kayak ular panjang bari. Di apa namanya menangkap tuh kata kau kalau ada lawan habu tangan. Pikul tipis tuh luncur. Banyak diulahkan orang makan, suruh makan apa ini nyaman, kanyang suruh kanyang berikan alhamdulillah apa itu ilai kebanyakan ular, itulah namanya walut tadi, albalut. Tertawa aja. Itu dari kebanyakan ular kan boleh dimakan, sekarang dimakan. Itu ada juga termasuk daripada apa namanya dibolehkan oleh kita memakan seperti itu tadi. Balut tadi, nyelicin awaknya itu ya Allah. Jadi apa namanya, dan itu obat. Orang makan walut itu obat orang bahari, kan ada obat-obat yang ada kimia, tapi obat itu adalah obat orang Katalan. Bari orang Katalan di awal karena mau baik, bagaru aja sampai korengan, kemudian walut diulah orang iwak dirabuk suruh makan, nah, sampai 2 kali makan baik hilang. Karena dibaik kembali dimakan tuh ada hubungan kami almarhum Haji Muhammad Erfan di Makkah, buat kita sini juga langsung saya tabuk. Kemudian beliau tuh Katalan jadi batis tangan batu, orang balut dialukan sini ulangan di Rabu, makan sini alhamdulillah baik dengan itu tadi. Nah itu adalah bentuk. Kemudian apa lagi? Sandal. Untuk mengukuri sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kan pakai sandal, tidak pakai sepatu. Sandal Nabi itu bagaimana? Ada yang pernah melihat? Di dalam kitab ada Yusuf Ismail An-Nabhani, merupakan apa namanya salah seorang ulama hadis yang mencontohkan dengan sandalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam gambaran sini di dalam dalam kitab ada. Kemudian ke bawah lalu digambarkan dengan bentuk yang aslinya daripada sandal tadi. Apa yang diulah daripada kulit sapi atau kulit kambing, kemudian diulah sandal sebagai dipakai untuk itu. Kemudian sini ada contohnya. Di sini ada contoh sandalnya Nabi seperti inilah sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diulang pada saat beliau ada. Kemudian di gambar itu juga ada. Di gambar itu ada 2 riwayat bentuk dan caranya maulah ada di 2 riwayat, tapi tidak kelihatan talinya, ini tidak kelihatan. Situ hanya telapaknya aja. Nah sekarang ini sandal ini adalah sebagai contoh untuk kita mengambil ijazah kepada yang dapat meriwayatkan ini. Ini bahari adalah dimakan juga banyak diulang. Namun kalau kita hanya setelah tahu ternyata orang-orang Pakistan, India sudah mengulahinya. Berarti dia terdahulu pada kita. Banyak habis. Tampilkan ini contohnya ini. Jujur. Kita hanya hendak mengulah lagi. Tapi ala kuliah artinya sunnahnya sampai mari kita melihat dengan seperti ini. Al-Mustasabi
lubsin na'lain, ini dua sandal yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kah? Ini sebenarnya ada namanya munawalatul asa, tongkat. Pertongkat ini biasanya kan sudah faktor usia. Kalau usianya sudah di atas, boleh pakai tongkat. Kalau usia muda, itu jarang ada tongkat orang mengikuti supannya. Apalagi memakai membawa ke jalan, ya malah sudah 2 hari ada supan lagi, dasar sudah. Kalau ada tongkat, dasar terabah berjalan, ya malah sudah lemas dan sudah lama bertahan. Batis lama, lalu tongkat dipakai. Ini adalah apa namanya? Contoh tongkat yang apa namanya? Tergantung tongkat itu kan macam-macam. Ada yang ini, ada yang dari pekat atau dari ulin atau dari ilatung, nanti ulah-ulah tergantung apa namanya orang nama ulahnya. Ini adalah salah satu daripada contoh tongkat yang diulah atau dipakai oleh orang-orang kita. Di dalam Al-Quran juga ada sini kan ketika Nabi Musa alaihissalam diketok Allah Ta'ala menakuni apa di tangan engkau hai Musa. Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Ta'ala menghitung, Musa di tangan ikan itu apa? Langsung ya Allah tahu ya itu kan. Tapi dia Musa di tangan ikan apa? Nabi Musa jawab, iya asaya atau kau biar wa syu'ala ganami. Tongkat gasan Allah mepingkut supaya jangan teraba. Kemudian apa? Gasan memberak kambing. Kalau sini memberak ayam, janganlah. Tapi ayam tuh pekat ke cukup atau ilatung. Kalau satu kata gini, atau kambing, pasalah kayu. Lalu dicontohkan oleh ulama-ulama, lalu diulang di zaman dulu. Tongkat-tongkat itu ada dari ilatung, ada dari kayu, macam-macam. Kemudian sampai sekarang berbentuk yang luar biasa, menjadikan mahal-mahal tongkat yang dihargai orang terjual. Nah inilah tongkat. Apa namanya juga ijazah dari beliau saya yasin salah padanya. Tapi di antara guru aku saya yasin kada bertongkat saja. Ada sih tapi kada bertongkat pasti kuat. Yang kada bertongkat sudah di antaranya ialah Syekh Muhammad Al-Maliki. Syekh Muhammad orangnya kawasan lamak ganal, jadi pakai tongkat dia berjalan. Tongkat ini pun juga tinggi, panjang, kada kalau dipakai yang lain. Karena awak orang ganal. Ya kalau kita memakai ini nah tinggi. Ya kalau kita hanya sampai ke tanah di bawah dada itu. Kalau kita hadap awak rendah kan jadi tongkat lagi. Kemudian apalagi jasaran. Lusul khirkan. Jadi pakaian apa namanya? Pakaian yang sudah dipakai orang oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi. Jadi daripada kain wol, pakaian sudah buruk. Kada boleh pakaian hanyar. Kebanyakan orang-orang riwayat seperti itu adalah hidupnya dalam keadaan tidak memiliki sesuatu. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki harta, kayak Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala hanya senantiasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki apa-apa. Harta dagangan kadada, usaha kadada, harta yang dimiliki kadada. Jadi di masjid itu jalan Nabi. Kemudian apa yang terjadi? Abu Hurairah dan lain-lain itu banyak menghafal hadis Nabi adalah beliau itu karena senantiasa dengan Nabi di dalam masjid saja. Kemudian apa namanya? Pakaian sini pun juga disitulah timbul kepada zaman tabi'in dan kebawah-bawahnya itu ada pakaian daripada wol yang apa namanya dari kulit kambing. Kulit kambing itu adalah dipakai karena daerah dingin. Kalau dari kita daerah panas kadang mungkin dipakai karena itu panas. Ya kalau jadi kita dikatakan artinya pakaian yang buruk lah. Pakaian yang buruk-buruk dipakai kemudian dibawa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Habis. Sekarang tatbik amalinya aja lagi. Jadi tatbik amal itu adalah situ musafahah lah, kawalah, bertahan, talqim. Ya. Jadi kalau waiko tatbika dalam musafahah dengan musyabakat ini waktunya panjang mana ini? Hah?
Ada juga mustasal namanya sudah belum sampaikan tadi, al mustasal bi ta'riqil uzun. Al mustasal bi ta'riqil uzun apa juga untuk menjijit tarikat. Tapi jarang ada nama orang. Masa yang mereka anom guru menjijit telinga orang tua, ya kan? Tapi di sini ada hadis Nabi apa namanya dari riwayat Sya'bi dari Amin bin Syarabil al-Himyari al-Mutawaffa 1103 Hijriah. Marra bi Abi Salih bazan wa yakhuza bi uzunihi wa yu'arrikuha wa yaqulu tufassiru Qur'an wa anta la taqra'ul Qur'an. Jadi kalau seorang tabi'in berceramah tentang masalah Al-Qur'an. Padahal ya si tabi'in tadi kapan belajar ilmu tafsir, kada belajar Al-Qur'an, kada belajar tafsir, kemudian membacakan pada orang berceramah tentang Al-Qur'an. Lalu para kesidin oleh salah seorang Sarabil tadi diparaki oleh Abi Salih al-Sarabil, kemudian digigit sidin telinga. Inta uji sidin berceramah di hadapan orang yang tentang kelebihan Al-Quran, ikam sendiri kadang baca Al-Quran. Inta tufasir Al-Quran, wa anta la taqra Al-Quran. Ikam baca tafsir Al-Quran, tapi ikam tidak pernah membaca Al-Quran. Lalu digigit telinga. Kemudian apa nih? Jadi masih lalu jadi tasasulnya ialah sampai kita tuh artinya bajijit telinga kepada seseorang yang menjorong telinganya. Jadi situ apanya tatabbu bil asar kepada ini riwayat daripada hadis ini sampai kepada Maulana Syekh Yasin Nisa Al-Fadani ketika datang salah seorang murid sidin namanya Syekh Fathi Al-Marakushi di kitabih ilaina, tulisan sidin menulis surat dari Marakus sana dari perokok Maghribi untuk saya minta ijazah tentang Fathul Uzun. Tapi saya sih kan jauh antara Maroko lawan Saudi, jauh. Jadi cuma diijazahkan secara lisan atau secara tulisan dengan surat dibalas kepada beliau. Lalu diijazahkan sidin tentang masalah bajijit telinga tadi. Kemudian yang satu sini yang tidak ditanyakan lagi adalah masalah hadis tentang masalah ikhlas. Ikhlas itu apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kalau kita mau ucapkan kata-kata ikhlas memang cepat aja, ya Allah. Aku memberikan, aku ikhlas aja, itu benar ya. Tapi ada di hatinya mungkin kalimat ikhlas itu ada terbayang di hatinya. Jarang ada, hanya kalimat keluar dari mulut ikhlas. Jadi kalimat ikhlas ini adalah merupakan salah satu keluar dari mulut dan hati membenarkan dengan kalimat tersebut. Karena apa? Karena ikhlas itu adalah sir min asrari. Jadi satu rahasia dari rahasia Allah Ta'ala ditaruh kepada orang yang bersih hatinya. Jadi kadang kalau seorang sebetulnya berharap sholat usalli pada maghribi salah salakatin lillahi ta'ala Allahu Akbar, kada jadi bahasa pulang usalli pulang sampai 4 kali kata kawan juga napa niat ya kan, niatnya apa ikhlasnya. Kalau niat sudah kan ya kalau mulai alif Allah sampai roh akbar itu niat sudah. Tapi anak ikhlasnya itu maka kawan ketika halal sholat anak ikhlasnya kada kawan. Kemudian ujar guru orang tadi di mana bila japar pohon sungai tunjul banyak caburakan Allah plak tunjul ya be bangun dari baju tadi bangun bahasa aja salat bagus hilang sudah. Itu taswis daripada syaitan yang menggoda kepada makhluk atau hamba ini untuk tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Di situ al-ikhlasu sirrun min asrari, bermula ikhlas itu ya Allah Ta'ala satu rahasia dari rahasia aku. Audatuhu, aku taruh di sini. Audatuhu qalba man ahbabtu ibadi. Aku tarik kepada hati hambaku. Nah aku sayang kepadanya. Banyak kan yang kata kawa yang alimnya luar biasa tapi ketika takbir kalau kawa juga tetap terputar-putar juga ya Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala mengandang di hati kita ikhlas tadi akan cepat jadi. Bahari Allah yarham Guru Sarwani Abdan dipanggil Guru Sarwani Abdan bagi saya pakai sajua pakai sajudin aku tuh pada sedikit baru niat ini. Nah niat itu kan dalam kitab fikih muqtarinan bipilihi ya Allah disertai dengan berbuatnya.
usalli pada zuri al-barakatnya Allah akbar tuhuk karena wajah sedih. Aku mengaji ke Makkah belajar guru di Makkah. Di situ aku dapat putuh dari Allah Taala tentang masalah ikhlas. Dapat aku hidayah jadi alhamdulillah sehat. Boleh sedih. Lalu sedih alim. Itulah almarhum guru Syekh Sarwani Abdan Bangil. Jadi sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Qala sa'altu tabaraka wa ta'ala ana ikhlas. Qala Allah azza wa jalla ikhlas sirrun min asrari awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Bihadza darsat mutasil ila Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Farini rahimahullah taala qala hadzal hadis wa zalika fi baitihi bi Makkah Al-Mukarramah wa waqalahu an syafihi Sayyidina Sayyid Idrus Al-Arif Billah Sayyid Idrus bin Salim Al-Alawi Al-Makki. Ada Sayyid Idrus bin Salim Al-Bar Al-Alawi Al-Makki. Ini adalah salah satu guru sidin dan aku masih sempat jabat sidin masih ada, tapi sudah kena keluar lagi mendapat sidin karena sidin adalah di rumah, tidak bisa keluar lagi dan tidak boleh lagi orang mendapat sidin. Saya sidin masuk ke depan, masuk ke zaman sidin badan berhadapan di sidin ya lawan kita madakan data paling habis itu dapati itu adalah wali kutub Makkah di sidin. Jadi orang mencari banyak tempat tuh mencari kesok kembali karena orangnya berpindah-pindah rumah. Bila ada tahu balik, ada tahu balik karena mau terakhir rumah sidin pada di luar kota Makkah di ujung perbatasan di situ rumah sidin. Tapi tahun 2 ya aku juga tahu almarhum guru aku dari Palembang Syekh Muhammad Muqtadir Palembang Sarani wajah sidin. Jika kosongnya satu hari waktu aku bawa ikam jangan kemana kada sempat takut aja aku siap. Aku berdua waktu itu orang Pontianak Seko dan aku dibawa ke sana sampai dibuka sana kotak buka sidin. Man udah sidin, jadi anak Mukhtaruddin, hayakallah Mukhtaruddin sidin. Kemudian aku jadi kalau siapa sidin? Man maka anak pulan-pulan, oh asbur udah sidin. Jangan. Jika masuk 2-3 kalau saya motor karena mau sidin. Sidin masuk 2-3 karena mau sidin. Anak al-hali bara aku 2 di luar semadangi. Sampaikan lawan orang tua kayak apa. Kemudian sampaikan kepada beliau. Mukhtaruddin, Masya Allah ada khalifahnya Syekh Yasin Al-Fadani wajah sidin. Ada rajulun alladzi ahabbani wa ahabbahu Allah. Orang laki-laki yang aku sayangi dan Allah menyayangi kepadanya. Kemudian apa namanya? Man ma'ahu, siapa sih bertanya? Sahabat sidin. Besar lawan murid sidin. Karena Ahmad Sya'rani, yang kedua Ahmad Dusturi orang dari apa namanya Pontianak. Kemudian habis itu beliau sampaikan awas sidin anak as-salli rakaatain sunnah. Aku sebayang sholat sidin 2 rakaat dulu istikharah pada Allah Ta'ala. Jangan-jangan dua ini mata-mata masuk. Itu ada takutannya kan. Saat mata-matanya banyak. Mata-mata ini yang takutan. Man rakaban nas mata hamma. Jadi orang mata-mata ini kena menyebabkan pula-pula jadi wabak bala di akhir zaman. Kemudian masih bayang masuk. Aku memang kada tahu. Jadi kada apa-apa ya. Habis itu masuk sebutin salaman cium tangan kemudian tangan kiri cium sidin sampai ke kepala cium sidin. Aku melihat semuter kayak itu aku nak itu juga cium tangan sidin kanan kiri kemudian ke kepala sidin kemudian terakhir di mana di pusat aku cium tambah sedikit. Aku cium di pusat sidin. Kemudian lalu kemana tangan sidin lalu ke kepala aku tangan sidin japai barakallahu fiik sidin. Jadi balas sidin doa sidin lawan kita berarti kabul. Doa orang itu adalah kabul. Barakallahu fiik, semoga Allah berikan berkat kepada engkau saja. Kemudian duduk kanan. Lalu saya bacakan kitab sidin. Ada kitab sidin tentang wasiat Ahlul Bait kepada keluarga. Tulisan tangan sidin masih. Bacaan sidin itu mukaddimah dan akhir kitab. Itu saya mutar membaca sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Mukhtaruddin ada tujuan apa? Karena Bapak mujarrad ziarah lampian. Karena ada tujuan coba ziarah lalu membawa murid ulum berdua. Nah, di situ lalu jolosi kita jadi fotokopi kitab ini sidin. Fotokopi kitab ini simpan masing-masing. Nah, kitab sekarang ada kitabnya ada. Sudah pada fotokopi dan sekarang kitab ini dicetak oleh anak sidin di Mekah karena asli masih hidup dan itu nama cetak kitab itu sampai sekarang ada kitabnya. Walau sampai kemarin atau tidak kitab itu. Itu adalah merupakan juga kelebihan daripada salah satu wali kutub Mekah. Ya kalau wali ini banyak ya Allah. Ada wali abdal, ada wali dujaba, ada wali autat, ada wali kutub. Kutub dia adalah di
pusatnya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Setiap 100 tahun pasti ada orang yang mengerti kedudukan di makam tersebut. Al-Bakhur, ya. Al-Bakhurnya ada tuh, ada. Tapi Bakhur artinya parpen. Parpen, tapi parpennya kadang dibuat di minyak. Ada buat di minyak atau dupa putih garuk. Ada dua macam itu, ada minyak non garuk. Dupa itu adalah memanggil syaitan. Janganlah kerasukan. Tapi kalau garuk itu adalah malaikat yang turun. Jadi kalau orang menghidupi parpen isinya garu, pakainya garu nang galarang atau garu gumpil kan orang. Nah itu garu itu adalah Masya Allah hidup, hati kita mencium itu, dan malaikat Rahman pun juga mencium itu dengan hidup seperti apa yang disampaikan itu. Itu juga ada musalsalnya sebenarnya itu ada. Jadi sebenarnya apa yang Ustaz aku miliki di sini yang disampaikan Ustaz Zahran tadi kepada hadirin berataan, aku ijazahkan pada ikan seberataan apa yang aku dengar dari para guru aku di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dengan kalimat ajastukum jami'an kama ajazani biha Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Ibn Muhammad Isa Al-Fadaini minha wa minha Sayyid Muhammad bin Alwi bin Salim bin Abbas Al-Mariki wa minha Syekh Muhammad Jabir Jubran Al-Makki wa ghairahu min haulai bi Makkah Al-Mukarramah. Ajastukum qabiltu alhamdulillahil alamin. Kemudian hanya tatbik lagi di sini tatbik tadi yang diusahakan Ustaz Zahran, jangan makan kacang lawan jubun dan minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu ada sudah disediakan juga, akan minum al-aswadain korma dengan air zam-zam. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa al-Akram Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa faraha wa surura. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأطراد عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وما نسينا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يعطف بها قلبه قلبي ويمد بها سره سري حتى يزول غيبي وينظر بها روحه روحي حتى نشاهده بجميع ذاتي. اللهم حببه لي وحببني له وارفع الحجاب وارفع الحجاب وارفع الحجاب بيننا وبينه حتى نراه كيف شاء الله إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ada as-salawat bacaan salawat yang baca as-salawatul qabd bil yad, salawat genggam tadi di situ ada kertaskan, ambil satu persatu, kalau ada yang tidak cukup difotokopi. Itu sudah pakai ada baris berataan dan pakai kaifiat membaca dan tulisannya. Jadi salawat 5 untuk tangan
atau dikatakan dengan selawat ganggam. Kita baca tadi ganggam, ini, kelimanya 5 selawat, atau ini terus dibuka, kedua-duanya boleh. Itu adalah riwayat yang diambil dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah dari almarhum Syekhuna Syekh Muhammad Muhtaruddin Kelimban Al-Badin. Kemudian sedang sebutin lagi yang belum bacakan sanad perukunan besar Mufti Jamaluddin Banjar, juga ada yang sudah memfotokopi dan ada yang mengambil. Sekarang sanad di sini ada ketulis di awal kitab tuh ada. Sini aku bacakan langsung dengan ijazah daripada sanad perukunan tersebut. Sanad kitab perukunan Mufti Syekh Al-Haji Jamaluddin Banjar. Arwi kitab perukunan besar milik Mufti Haji Jamaluddin Al-Banjari Anil Alim Az-Zahid Syekh Al-Haji Muhammad Sibawaihi. Jadi aku riwayatkan kitab perukunan ini daripada beliau Haji Muhammad Sibawaihi dan saudara beliau Ustaz Awad Asqalani. Ini beliau sudah meninggal, kedua-duanya di Banjarmasin. Dan beliau berduanya meriwayatkan daripada orang tua beliau, yaitu almarhum Syekh Haji Basyuni. Dan Haji Basyuni meriwayatkan daripada orang tuanya, yaitu Al-Alim Syekh Al-Qadi Abu Talha. Kemudian Al-Qadi Abu Talha ini meriwayatkan daripada orang tua beliau, Al-Allamah Al-Qadi Abdul Samad Marabahan. Kemudian Al-Qadi Abdul Samad Marabahan ini meriwayatkan daripada orang tua beliau, yaitu Mufti Syekh Haji Jamaluddin bin Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini adalah sanad yang aku ambil dari beliau di Marabahan sana tentang sanad kitab perukunan Mufti Jamaluddin Banjar. Jadi sebiar itu dalam kitab tersebut sudah dapat izin dari beliau untuk aku cetak dan aku tulis dan diijazahkan kepada orang yang pernah membaca kitab itu tersebut. Itu karena itu adalah kitab sangat berberkat luar biasa, mulai zaman pada Tuhan kita bahari membaca itu sampai kai kita, sampai kepada orang tua membaca kitab itu. Sekarang ini baru terbuka, banyak orang terbuka kembali karena kita tuh kan ada madum kitab baharinya, kitab kuning. Kemudian situ aku menjualkan dan aku susun dengan izin beliau ketika di tanah suci Makkah Sidin Umrah diizin, kemudian diijazakan Sidin. Jadi kita berkenan aku susun itu adalah sebagai ijazah bagi keberatan yang membaca ataupun yang mendapat kitab tersebut. Aku ijazahkan untuk mengajarkan kepada orang yang belajar kitab perukunan. Insyaallah itu adalah berkat. Amin. Al-Baqir ya Allah Ahmad Syarani bin Muhammad Tayyib al-Martaqu di Adai. Sediakan. Tidak orang